Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 493. Melanjutkan cerita sebelumnya. Menguasai. Di ujung langit, suara kesedihan Ruyan Wuji datang. Tuan Suci Tang Xun, selama Anda membunuh Tan Yun, setelah penghancuran Sekte Suci Huangfu, Sekte Abadi-Abadi saya akan membagi bagian dari Sekte Suci Huangfu dan berikan padamu dinasti Tang Xun Sheng. Ya, setelah Tang Yongsheng berjanji, dia membisikkan sesuatu di mulutnya. Tiba-tiba, kekuatan surga kuno yang dipenuhi dengan aura kuno menyebar dari tubuhnya dan menelan kehampaan. Menyempurnakan kitab suci kuno. Tiba-tiba, vitalitas Tang Yongsheng meroket, dan dia menembus level ketiga alam eklosion dalam sekejap. Setelah memasuki level keempat alam eklosion, dia tiba-tiba bangkit lagi, mencapai level kelima eklosion. Merasakan nafas Tang Yongsheng, ekspresi Tan Yun terkejut. Semangat juang asli bersamanya menghilang. Dia berbalik dan melarikan diri ke arah Sen Subing, berkata dengan suara serak, "Subing, lari. Kami bukan lawannya. Tidak, kamu dalam bahaya, aku tidak bisa meninggalkanmu." Sen Subing dengan tegas terbang menuju Tan Yun dengan kecepatan yang sangat cepat, sementara suara kecemasan bergema di langit, "Kera tua, datang dan selamatkan tuanmu." Pada saat ini, setelah membunuh Sui Zuyue di tingkat 3 alam eklosion melalui serangan mendadak, kera iblis yang membunuh Tang Haokong segera menyerah mengejar Tang Haokong yang terluka dan menembak ke arah Tan Yun. Mengaum. Kera pembunuh iblis mengeluarkan suara yang mengerikan, tetapi ia membakar jiwanya, menyemburkan darah dari 7 lubangnya, dan bergegas menuju Tan Yun. "Peziarah, ikuti Tuan Suci ini untuk melawan kera iblis ini." Tang Yongsheng berbicara dengan Tang Haokong. Mendengar itu, Tang Haokong, yang sebelumnya dikejar oleh kera iblis, berbalik untuk mengejar kera iblis. "Tan Yun, kamu binatang buas yang berani bertarung untuk dinasti Mu Fengsheng, orang suci itu akan membunuhmu." Tang Yongsheng berteriak, kecepatannya meningkat tajam. Ketika Tan Yun hanya 100 mil jauhnya, lengannya perlahan berputar di depannya, dan kemudian telapak tangannya menghantam udara Tan Yun. Boom! Tiba-tiba, kekuatan kuno cara surga kuno, yang mengandung rasa kuno, berubah menjadi 9 naga ilahi kuno dengan panjang ribuan kaki. Samar-samar terdengar bahwa nyanyian naga keluar. Naga ilahi yang ditransformasikan dari kekuatan 9 jalur surgawi tiba-tiba menyebar, dan meledak ke arah Tan Yun dari kehampaan, dan kehampaan itu runtuh. Berdengung. Tan Yun, yang terluka, menunjukkan langkah ilahi Hongmeng. Dia sering berkedip di udara dan mencoba menghindar. Setelah Tan Yun mati-matian menghindari 7 kekuatan surgawi kuno, dia dipukul dari belakang oleh yang ke-8. Uf engah. Retakan. Tan Yun menyemprotkan 3 suap darah. Dalam suara patah tulang yang menakutkan, seluruh punggungnya pecah dan tulang belakangnya patah dari tengah. Tiba-tiba, Tan Yun merasakan tubuh hitam lembut terbang menuju Sen Subing yang bergegas. Dan naga kuno terakhir dari kekuatan surgawi, dengan keras menuju ke arah Tan Yun yang dibombardir. Jika Anda diserang, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tan Yun, tunggu. Mata Sen Subing yang penuh air mata berputar, dan segera menunjukkan batas dewa yang terperangkap. Jalan waktu dan ruang, menjebak batas dewa. Tiba-tiba, ada kejutan dramatis di kehampaan ribuan mil di sekitarnya. Tiba-tiba, batas dewa yang terperangkap dengan diameter 20.000 mil muncul, menyelimuti Tan Yun dan Tang Yongsheng. Terperangkap dalam batasan dewa, kekuatan ruang dan waktu dengan cepat melebur ke dalam ruang dan waktu yang independen. Tiba-tiba, ruang waktu di perbatasan melonjak dari 10.000 mil menjadi 100.000 mil. Sen Subing berada di penghalang, kecepatannya melonjak, bergegas ke Tan Yun, memegang Tan Yun di lengannya dan terbang keluar penghalang. Tang Yongsheng hanya berjarak 50 mil dari Tan Yun. Namun, saat ini, di bawah jarak 10 kali jarak antara ruang dan waktu,
jarak dari Tan Yun telah menjadi 500 mil. Sialan penghalangnya, hancurkan untuk guru suci ini. Rambut Tang Yongsheng menari-nari, dan ketika teriakan keras terdengar, kekuatan surgawi kuno di tubuhnya tiba-tiba menyebar. Tiba-tiba, batas dewa yang terperangkap runtuh. Saat ini, Shen Subing dan Tan Yun telah melarikan diri sejauh 5.000 mil. Membunuh. Tang Yongsheng mengejar Shen Subing dengan ganas. Kecepatan terbangnya 30% lebih cepat dari Shen Subing. Ketika jarak 5.000 mil semakin dekat, kera iblis juga berusaha datang. Ah, kakak kedua, bantu aku. Pada saat ini, ada tangisan mengerikan di langit. Tang Haokong, yang mengejar kera iblis, menemukan adegan yang membuatnya sangat sedih melalui kesadaran spiritualnya. Tapi itu adalah saat ketika ekor naga Moer menarik Tang Haoshi pergi, gunung seperti tubuh singa naga emas melambai, dan ekor raksasa itu meniup kepala Tang Haoshi. Tang Haokong menyaksikan saudaranya tanpa daya, dan dua janin abadi berubah menjadi ketiadaan. Kakak laki-laki, mata Tang Haokong merah dan air mata mengalir di matanya. Dia ingin bergegas dan membunuh naga emas, singa, dan iblis yang terluka, tetapi dia tidak bisa. Dia harus mematuhi perintah Tang Yongsheng dan bertarung dengan Tang Yongsheng untuk membunuh kera iblis nanti. Ah! Tang Haokong mengangkat kepalanya dan berteriak dengan kesedihan dan kemarahan, dan kemudian mengejar kera iblis. Wosh! Wosh! Tuoba Yingying melintas dari kehampaan, terbang di belakang singa naga emas dan berkata dengan cemas, "Ayo pergi untuk menyelamatkan tuannya." Moer, kamu membantu orang lain. Ya, Moer berenang di kehampaan dengan tubuh naga berdarahnya dan membunuh musuh lain dengan sihir bergulir. Tuoba Yingying berbicara kepada naga emas dan singa, "Pria besar, aku bersembunyi di telingamu. Ketika kamu dan Tang Haokong bertarung, aku akan menyerangnya." Setelah itu, Tuoba Yingying melintas dari belakang singa, dan muncul di telinga kanan singa naga emas di saat berikutnya. Pada saat ini, selain Tang Yongsheng dan Tang Haokong, yang akan bertarung dengan kera iblis, Shen Subing, singa naga emas, dan Tuoba Yingying, 4 kekuatan utama lainnya, 42 kuat di tingkat domain ilahi, hanya bertahan saat ini. 11 orang. Tuoba Lin, Ruyan Wuji dan Namong Qingqian di perahu roh yang jauh tahu bahwa apakah mereka akan menang atau kalah hari ini tergantung pada Tang Yongsheng. Jika Tang Yongsheng dan Tang Hao kalah, 3 dinasti suci dan sekte abadi-abadi akan dalam bahaya. Pada saat yang sama, Tuoba Lin mengendalikan perahu roh dan siap untuk melarikan diri setiap saat. Tan Yun, jangan khawatir, kera tua akan segera datang. Pemenangnya pasti kita pada akhirnya. Memegang Tan Yun di tangannya, Shen Subing berputar dengan kekuatan domain ruang dan waktu, meningkatkan kecepatannya ke kecepatan tercepat, dan terbang menuju kera iblis. Tan Yun, kalian dan anjing tidak bisa melarikan diri. Tang Yongsheng mengejar, Tuan Suci ini harus membunuhmu hari ini. Kera iblis berani datang, dan Tuan Suci ini ingin dia mati. Sesaat kemudian, ketika Tang Yongsheng hendak mengejar Shen Subing, kera iblis dengan 7 lubang berdarah maju dan meraung, "Tang Yongsheng, kamu masih ingin membunuh tuanku. Kamu bisa memimpikannya neneknya. Hati-hati, kera tua." Shen Subing memeluk Tan Yun. Saat melewati kera iblis, dia menyuruhnya terbang ke pintu tempat rahasia. Kemana harus melarikan diri? Tang Hao membunuh Shen Subing dengan pedang lebar di tangannya yang kosong. "Nyonya Shen, bawa tuanmu dan terbang menuju singa naga emas. Aku akan menyerang Tang Haokong nanti." Setelah mendengar suara Tuoba Yingying, Shen Subing segera menahan Tan Yun dan melarikan diri ke singa naga emas yang terbang ke kanan. Tepat ketika Tang Haokong ragu-ragu apakah akan membunuh Tan Yun atau membantu Tang Yongsheng, Tang Yongsheng memegang pedang dan sudah dalam pertempuran sengit dengan kera iblis. "Lindungi Tuan Suci ini, setelah Anda menangkap Tan Yun hidup-hidup, pertempuran yang menentukan ini berakhir." Tang Yongsheng menghindari ledakan kera iblis dan segera mentransmisikan suaranya. "Bagus. Hati-hati, Tuan." Tang Haokong mengejar Shen Subing setelah dia mendengar berita itu. Saat mengejar Shen Subing, Tang Haokong melihat singa naga emas yang terluka parah dan pergi untuk menyelamatkan Shen Subing. "Singa iblis, kamu baru saja membunuh kakak tertuaku."
Tang Haokong harus menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Tubuh Tang Haokong melonjak dengan kekuatan angin, guntur dan surga, dan kecepatannya meningkat tajam, dengan putus asa mengejar Sen Subing. Sudah dekat. Ketika Tang Haokong hanya berjarak 10.000 kaki dari Sen Subing, Tuoba Yingying di telinga kanan singa naga emas berbisik kepada singa naga emas, berpura-puralah bertarung dengannya. Kata-kata Tuoba Yingying segera dipatuhi oleh singa naga emas. Itu belajar dari ingatan Master tentang Dewa Naga Emas bahwa Tuoba Yingying dulunya adalah Master dan penasihat pertama di antara 12 jenderal yang ganas. Karena dia yakin akan keberhasilan serangan diam-diam. Nyonya Sen, bawa Tuan untuk mundur terlebih dahulu, dan bawahanmu akan menyeretnya ke bawah. Singa Naga Emas berkata dengan suara yang dalam kepada Sen Subing. Oke, hati-hati. Sen Subing memeluk Tan Yun dan berlari melewati kepala singa Dewa Naga Emas. Kemudian Tan Yun, yang terluka parah, membiarkan Sen Subing melayang ke udara dan mengorbankan menara suci yang indah. Dia sangat lemah dan berkata, Subing, tempatkan aku di menara 12 lantai. Oke, setelah Sen Subing memasukkan Tan Yun ke dalam menara 12 lantai, Tan Yun memanipulasi menara suci yang indah menjadi seukuran kuku jari dan terbang ke dalam pikiran Sen Subing. Wah, wah. Tiba-tiba, 2 pedang terbang wanita terbang keluar dari mulut Sen Subing dan tergantung di depannya. Satu pegangan adalah senjata suci terbaik dari atribut waktu, dan pegangan lainnya adalah senjata suci terbaik dari atribut ruang. Kedua pedang terbang itu diberikan kepada Sen Subing oleh Tuoba Yingying dari rampasan Istana Peri Abadi. Suara mendesing. Pada saat tangan tanpa tulang Sen Subing menonjol, 2 pedang terbang dibawa ke tangan batu gioknya. Langkah ajaib ruang waktu. Sen Subing memegang pedang di kedua tangan dan tidak terbang menuju pintu alam rahasia. Sebagai gantinya, dia mengikuti singa naga emas dan berkedip ke arah Tang Haokong. Seluruh orang hampir menjadi transparan. Jika Anda tidak mengamati dengan cermat, Anda tidak dapat mendeteksi jejaknya. Pada saat ini, Tang Haokong menatap singa naga emas dengan gigi dan cakarnya, dan meraung, singa iblis, kamu bunuh saudaraku, pergi ke neraka. Wah, wah. Tang Haokong mengayunkan pedangnya dengan tiba-tiba di tangan kanannya. Tiba-tiba, sinar pedang berubah dari kekuatan angin, guntur dan surga, meledak ke arah singa naga emas. Mengaum, singa naga emas tiba-tiba membuka sayapnya untuk menghalangi langit dan matahari, berputar di udara dan melindungi tubuhnya, tetapi lubang darah tertusuk di sayapnya. Angin dan guntur tangan tak terbatas, telapak tangan memecahkan gunung dan sungai. Pedang terbang di tangan kanan Tang Haokong menghilang dari udara tipis, tubuhnya tiba-tiba melesat di atas kepala singa naga emas. Telapak tangannya berputar-putar di dadanya, dan kemudian dia menamparkan telapak tangan ke singa naga emas. Boom! Tiba-tiba, tangan raksasa berubah dari kekuatan angin, guntur dan surga, menebas naga emas dan singa. Kecepatannya sangat cepat sehingga singa naga emas tidak dapat melarikan diri dengan aman. Singa naga emas, kepalamu sangat keras. Kamu menahan rasa sakit dan bergegas dengan telapak tangan besarmu untuk menciptakan kesempatan bagiku untuk mendekatinya. Singa naga emas mendengar suara Tuoba Yingying di benaknya, dan kemudian pupil besar itu mengungkapkan warna tegas. Dia bergegas ke langit dengan telapak tangan besar dari celah vertikal, orang tua, aku akan membunuhmu. Kamu tidak bisa menahan diri, mati untuk yang lama. Tang Haokong memikirkan saudara laki-laki yang sudah meninggal, matanya menyemburkan api. Namun, dia sangat percaya bahwa singa naga emas akan dihancurkan sampai mati oleh kekuatan angin, guntur, dan surganya sendiri. Karena dia sombong, bahkan jika orang kuat 5 tingkat dari tahap eklosion melawan, dia pasti akan mati. Namun, adegan yang mengejutkannya terjadi. Bang-bang. Dia melihat ke bawah, tetapi melihat telapak tangan raksasa kekuatan surga, menghancurkan kepala naga emas dan singa, kepala besar naga emas dan singa, daging dan darah, memercik, memperlihatkan tengkorak emas yang mematikan kulit kepala. Tapi tengkoraknya utuh. Tulang yang keras, ini. Ketika Tang Haokong berseru, singa naga emas tertegun, menyemburkan darah dari telinga dan hidungnya, pingsan, meraung kesakitan, mengepakkan sayapnya dan terus naik ke langit menuju Tang Haokong.
Suara mendesing. Pada saat ini, Sen Subing, yang melakukan langkah ajaib ruang dan waktu, muncul dari lautan awan. Tangan kirinya tiba-tiba meraih ujung ekor singa naga emas dan membuatnya menggantung di atas lautan awan. Sen Subing segera berkata, "Pria besar, ketika Ying Ying diam-diam menyerangnya, kamu melemparku secepat mungkin." Singa Dewa Naga Emas mendengar suara Sen Subing dalam kesadarannya yang samar. Saat ini, itu mengesampingkan hidup dan mati. Satu-satunya ide di hatinya adalah bergegas ke Tang Hao Kong bersama Tuoba Ying Ying dan menggunakan kekuatan terakhirnya. Haha, Tang Hao Kong menatap singa naga emas, dan tertawa dengan marah, "Pria besar yang bodoh, lihat apakah kamu mati kali ini." Tiba-tiba, pedang itu keluar dari udara tipis dari tangan kanan Tang Hao Kong. Tang Hao Kong bergumam pada dirinya sendiri. Pedang itu melonjak ribuan kaki dan menebang tengkorak singa naga emas. Singa naga emas memegangnya. Pada saat kritis, Tuoba Ying Ying, bersembunyi di telinga kanan singa naga emas, tiba-tiba menendang kakinya, menarik busur, bergegas keluar dari lubang telinganya, dan melintas di belakang Tang Hao Kong di lautan awan. Singa naga emas tiba-tiba ditendang oleh kaki Tuoba Ying Ying. Tubuhnya yang seperti gunung segera terbang ke lautan awan di sebelah kiri dan menghindari pedang besar itu. Suara mendesing. Sebelum singa naga emas mengalami koma, dia menghabiskan seluruh kekuatannya dan ingin mengirim Sen Subing ke langit secepat mungkin. Itu melambaikan ekornya yang besar hingga 700 kaki dan menarik ke arah kehampaan. Pada saat yang sama, Tuoba Ying Ying muncul di belakang Tang Hao Kong, dan menikam Tang Hao Kong yang tidak curiga dengan pedangnya. Pompa. Ujung pedang yang tajam, dengan aliran darah, menusuk punggung Tang Hao Kong. Tang Hao Kong layak menjadi kekuatan besar di alam eklosion. Ketika dia ketakutan, dia dengan cepat menembak ke depan dan menghindari nasib buruk pedang yang menusuk jantungnya. "Kamu bajingan tingkat 6 domain ilahi. Kamu berani menyakitiku. Aku akan membunuhmu." Tang Hao berbalik dan menamparkan dada Tuoba Ying Ying. Tuoba Ying Ying tidak bisa mengelak. Dia memegang pedang di depan dadanya. Bang! Tang Hao Kong menamparkan Tuoba Ying Ying ke pedang terbang di depan dadanya, dan tubuh pedang itu menghantam dada Tuoba Ying Ying. Tuoba Ying Ying mengeluarkan seteguk darah, seperti layang-layang yang rusak, jatuh ke dalam kehampaan seperti singa naga emas. "Orang tua ini akan membunuhmu." Tidak menunggu Tang Hao Kong untuk mengucapkan kata-kata kosong, tiba-tiba, suara wanita yang dingin datang dari belakangnya, "Orang sialan itu adalah kamu." Tetapi dengan bantuan ekor raksasa singa naga emas, Sen Subing tiba-tiba muncul di belakang Tang Hao Kong dan memotong secara horizontal dengan pedang. Engah! Cahaya darah tiba-tiba muncul, dan bilah tajam memotong Tang Hao Kong di pinggangnya. "Kalian berdua wanita menyerang yang tua, itu benar-benar tercela." Jeritan histeris Tang Hao Kong, tubuhnya terbelah menjadi dua, dan ketika tubuh bagian bawahnya jatuh ke lautan awan, Sen Subing menebas kepala Tang Hao Kong dengan pedang lain.